wabarakatuh. Perkenalkan saya Galih Prasetyo. Di video ini saya mau ngejelasin terkait tanah yang rencananya saya jual. Jadi tanah saya itu berlokasi di Ujung Berung di Bandung. Jadi teman-teman bisa lihat di video ini ada peta Bandung nih. Ya mungkin saya cerita sedikit dasar pertimbangan. Dulu saya beli tanah ini tuh buat investasi gitu. Jadi dulu saya beli tanah ini untuk investasi dengan beberapa pertimbangan gitu, dan sekarang saya pengen ngejual tanah ini lagi dengan alasan karena saya butuh uang buat investasi properti di lokasi yang nggak jauh beda tapi luasan yang lebih besar gitu. Jadi mungkin saya cerita dulu sedikit terkait dasar pertimbangan kenapa dulu saya milih tanah ini ya. Jadi yang pertama adalah tanah yang rencana saya jual ini berlokasi di Bandung Timur. Jadi Bandung Timur itu kawasan yang cukup bisa dikategorikan sunrise ya. Jadi kalau di properti itu ada istilah sunrise atau matahari terbit. Jadi kalau investasi itu kita pengen properti kita itu memiliki kenaikan harga yang besar gitu, sehingga kita butuh melihat potensi kenaikan yang cukup besar di masa depan. Nah biasanya tanah-tanah yang sunrise itu masuk kategori sunrise itu memang relatif belum terlalu terdevelop untuk saat ini, tapi kelihatan ciri-cirinya ke depan akan berkembang gitu. Itu pasti kenaikannya akan lebih besar gitu di compare ke wilayah atau daerah yang sudah cukup terdevelop, sudah cukup terbangun lama. Itu pasti emang enak untuk ditinggalin, tapi kenaikannya kalau untuk investasi nggak akan terlalu besar seperti itu. Jadi pertama kenapa? Karena dia masuk kategori sunrise gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini peta Bandung nih, ada Bandung Utara itu harganya udah relatif tinggi juga gitu. Ini ada Bandung Barat, Bandung Selatan. Jadi perkembangan Bandung tuh kedepannya mungkin karena di sini udah cukup padat ya, dan udah cukup lama sebetulnya. Bandung dulu pemekarannya ke barat, ke Cimahi sini, terus ke selatan, tapi selatan ini nggak terlalu pesat mungkin karena Bandung itu kan lembah ya. Jadi dan titik terendah dari lembah itu adalah di Bandung Selatan gitu. Makanya Bandung Selatan tuh banyak banjir ya, daerah Soreang, daerah Bale Endah situ. Jadi waktu itu saya nggak prefer ke sini ya. Jadi saya akhirnya larinya ke timur gitu. Selain karena sunrise juga di sini harga tanahnya masih relatif murah gitu, sehingga cocok buat saya yang entry level lah ya, bisa dibilang baru pertama kali masuk ke dunia investasi properti, di mana properti itu yang lain-lain udah mahal kan nggak kebeli lah gitu. Jadi cocok lah kita misalkan di properti yang harganya murah tuh jadi pertimbangan utama gitu. Terus kenapa Bandung Timur ya? Dulu saya milih di sini karena kenapa dia sunrise gitu? Karena banyak rencana pengembangan ke depannya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih, ini selatan ini adalah jalan tol, ini adalah Jalan Soekarno-Hatta gitu ya. Akses pintu tol itu yang existing ada sekarang kan ada di jalan-jalan ini nih, yang putih-putih ini bisa teman-teman lihat lah ya, ada Muhammad Toha, ada Buah Batu, ada mulai dari Pasteur, terus ada banyak lah di sini di daerah selatan. Nah tapi di sini nggak ada nih, dari sini sampai ujungnya di Cilinyi. Nah sekarang itu kan udah ada Sumarekon nih di sini gitu kan. Kemudian di sini ada rencana akan segera dibuka itu gerbang tol Gede Bage gitu. Nanti akhirnya ini jadi pintu akses utama untuk ke wilayah Bandung Timur dari luar kota gitu. Sehingga perkembangan di sini cukup signifikan lah ya. Terus apalagi ya? Tol Cileunyi juga ini jadi hub ya, atau jadi sentral dari akses kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya kita tahu di bandara yang baru tuh Kertajati, itu nanti dari Cileunyi ini akan ada tol ke sana, yang mana sekarang lagi dibangun juga, namanya tol Cisumdawu ya, ke Bandara Kertajati ujungnya. Terus ada juga tol Cigatas ya, atau Cileunyi Garut Tasik, itu ke arah selatan, ke arah Pangandaran sana gitu. Gitu sih. Dan kenapa saya investasi di tanah dulu ya dibandingin sama bangunan properti yang udah ada bangunannya,
Ya, alasan pertama karena dia relatif lebih murah ya. Karena waktu itu budget saya juga terbatas, terus tanah itu relatif nggak perlu maintenance gitu kan. Kalau misalkan kita bangunan memang kelebihannya dia bisa disewakan. Cuman kalau sewa sih setahu saya di pasaran sekarang yieldnya itu kisaran cuma 3% lah. Nggak ada yang 5%, jarang banget. Paling 3% dari harga propertinya itu sendiri gitu. Jadi bisa dibilang sih nggak terlalu besar ya benefit dari sewanya. Apalagi nanti harus dikurangin dengan biaya maintenance kayak gitu. Belum lagi harus nyari orangnya yang mau sewa seperti itu. Kalau tanah tuh kenaikannya rate-nya lebih cepat sih menurut saya. Seperti itu dulu pertimbangannya. Oke, paling gitu sih. Jadi tanah ini cocok buat siapa? Nah, ini menurut saya sih cocok buat teman-teman yang pengen bangun rumah biaya lebih hemat 10-20%. Kenapa bisa lebih murah dari relatif dibandingin apa? Dibandingin kalau teman-teman beli rumah dari developer yang udah terbangun lingkungannya. Ya memang ada kelebihan, ada plus minus lah ya. Plusnya mungkin kalau developer lingkungannya udah tersusun rapi gitu kan. Tapi ya kekurangannya ada biaya lebih yang perlu Anda bayar gitu kan. Sementara kalau misalnya kita bangun dari tanah kosong, itu kan kita bisa memangkas biaya itu gitu, sehingga bisa lebih murah sekitar 10-20% kalau kita ngebangun rumah sendiri dari tanah kosong gitu. Dan tanah ini juga saya rasa cocok untuk teman-teman yang pengen investasi yang relatif ya, low risk high return gitu, dibanding instrumen investasi lainnya. Jadi apa sih instrumen investasi kan banyak ya, mungkin ada emas gitu, ada orang yang mengkategorikan emas buat investasi, ada juga reksadana mungkin atau saham. BTW saya udah pernah nyoba hampir semua ya. Reksadana itu relatif returnnya kecil banget, saham high risk high return lah gitu. Kalau properti relatif ya dibanding yang lain high return tapi low risk ya, karena tanahnya nggak akan kemana-mana sih sebetulnya, dan jarang banget tanah tuh harganya turun gitu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman masih mempertimbangkan kenapa iya sih properti bagus, tapi apakah mau sekarang belinya gitu, mendingan nanti gitu. Sebenarnya mendingan sekarang juga sih. Kenapa? Karena kecepatan kenaikan harga rata-rata properti di Indonesia, di dunia juga gitu ya, itu kecepatan kenaikan harganya lebih besar dari kecepatan kenaikan penghasilan rata-rata orang yang ada di dunia ini. Jadi udah banyak yang memprediksi pada tahun-tahun yang akan datang itu orang-orang semakin sedikit yang mampu membeli properti karena memang harga properti terus naik gitu ya. Walaupun penghasilan kita banyak yang naik juga, kenaikan properti itu relatif lebih cepat gitu ya. Banyak lah itu informasi-informasi itu bisa ditemuin di mana-mana. Ini saya ambil contoh salah satunya gitu ya. Dan ini bukan di Indonesia aja sih, di mana, di Jerman, di US juga gajinya kita naik nih, tapi propertinya kecepatannya lebih cepat lagi gitu. Jadi lama-lama nggak kekejar gitu. Nah, gimana caranya ini ya? Segera mungkin begitu ada dana, taruh di properti gitu. Jadi kita punya kendaraan yang melaju kecepatannya sama dengan kenaikan harga properti pada umumnya gitu. Nanti bisa kita pindahin tuh dananya kalau misalkan udah ini ya kita jual, kita beliin properti yang lebih bagus atau yang lebih sesuai dengan kriteria lokasi yang kita pengenin buat jadi rumah gitu. Nggak apa-apa juga buat investasi sekarang. Seperti itu. Oke, paling itu introduksinya. Saya lanjut menjelaskan soal detail terkait tanahnya. Nah ini, jadi summary-nya seperti ini. Jadi saya bagi jadi 4 poin gitu ya. 4 poin ini menjadi 4 hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita beli tanah ya. Jadi yang pertama adalah fisik tanahnya itu sendiri. Fisik tanahnya itu maksudnya gimana ya? Informasi-informasi seperti ini sih, ada luas tanah gitu ya, ada lebar muka gitu ya. Jadi luas tanahnya itu 108, lebar mukanya 7,5. Tanahnya tanah kebun gitu ya, sedikit miring, memang sedikit miring tapi landai kok gitu ya, padat, nggak perlu diuruk. Jalan depan lebarnya 6 meter,
cukup buat 2 mobil dan udah dibeton. Jadi jalannya udah bagus sih sebetulnya. Yang kedua soal lokasi. Lokasinya itu di Jalan Dharma Putra namanya, kelurahannya Jatianda, kecamatannya Cilengkrang, kabupatennya masuknya Kabupaten Bandung ya, bukan Kota Bandung. Aksesnya via Jalan Cijambe atau Jalan Cigendik. Nanti bakal saya jelasin lebih detailnya. Legalitasnya ini sudah sertifikat hak milik. Jadi kalau di properti itu kan bukti kepemilikan yang paling tinggi adalah SHM ya, atas nama saya sendiri dengan nomor sertifikat berikut, nanti bisa dicek. Yang terakhir adalah harga gitu. Harga yang kita jual, yang kami jual ini harganya 1,65 juta per meter persegi. Ini kalau dihitung di luar biaya AJB notaris, biaya balik nama, dan biaya pajak penjual, pajak pembeli BPHTB. Atau kalau misalkan ini semua biaya yang dimasukin ke dalam harga tanah, kurang lebih sekitar 1,75 juta meter persegi. Itu biasa disebut all in ya. Yang mana menurut saya sih saya udah keliling-keliling juga pasaran di situ, harganya sekitar 1,9 juta. Nanti bisa saya jelasin lebih lanjut di slide berikutnya ya. Jadi pertama kita bahas dulu soal fisik tanah ya. Nah ini fisik tanah. Jadi sebetulnya yang perlu dihindarin itu ketika memilih tanah adalah tanah yang bentuk mengecil ke dalam. Ini biasanya juga kalau dari feng shui-nya tuh katanya nggak bagus gitu. Kalau orang Chinese biasanya feng shui tanah itu tuh nggak bagus tuh gitu. Dan memang sebetulnya ada hikmahnya juga sih. Karena kan rumahnya gede di depan gitu kan, tapi mengecil di belakang tuh nggak enak. Lebih enak yang ngantong atau bahkan yang ideal sih kotak sih sebetulnya. Terus lebar muka ini nggak kurang dari 6 meter. Nah, kita sendiri ini tanahnya lebarnya 7,5 meteran gitu ya. Untuk rumah minimal kan 6 meter tadi yang saya bilang. Kenapa 6 meter sih? Karena nanti kalau dibikin kamar itu jadi kalau kurang dari 6 meter itu nggak akan enak gitu. Terus yang perlu kita hindarin apa? Irigasi yang buruk dan banjir gitu ya. Jangan sampai rumah bagus-bagus tapi wilayahnya banjir, kan repot ya. Nah ini selokan udah ada gitu ya. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Jalan depannya juga sudah ada selokannya gitu ya. Ini nggak mungkin banjir sih karena ini di daerah dataran tinggi juga. Jalan depan sempit, apalagi gang. Kalau gang agak susah tuh ngejualnya gitu kan. Apalagi dia agak susah dijual. Kenapa? Karena nggak bisa di KPR-in ya kalau nggak salah tuh. Terus ada sawah. Nah ini tanahnya udah padat ya. Tanahnya kotak menghadap timur. Dan dia udah padat tanahnya. Bukan lagi sawah. Karena biaya tanah yang sawah itu perlu diolah. Ada biaya urugan gitu dan pemadatan. Nah ini percaya deh itu biayanya mahal banget sih. Kebetulan kan saya juga kontraktor sering bangun rumah gitu kan. Biasanya biaya itu bisa puluhan juta sampai ratusan juta atau tergantung dari luasan. Tergantung dari kedalaman tanah yang perlu kita uruk juga. Karena kalau tanah sawah diuruk itu biasanya tanahnya madet ke bawah gitu kan. Volumenya biasanya bisa jadi di luar ekspektasi lah gitu. Terus dia menghadap barat itu panas gitu ya, matahari sore itu panas. Nah ini alhamdulillahnya sih tanahnya kita menghadap ke, ini kan utara ke atas, kita menghadap ke kanan atau ke timur gitu ya. Jadi dari kondisi fisik tanah sih sebetulnya relatif cukup bagus lah gitu. Nah ini gambarnya gitu, ini ada BTW kita kan jualnya 2 kafling ya. Yang saya punya itu kaflingnya ada 2, ini kafling B luasnya 130, kafling A luasnya 108 gitu. Kalau kita lihat di sini, nah ini yang ini lebih besar, ini yang 108, ini yang 130 bersebelahan. Nah ini tanahnya relatif memang miring, tapi sudah dibeton, lebarnya 6 meter. Nah ini lokasi tanahnya di sebelah kanan, kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi miringnya sekitar berapa derajat ya, sekitar 5 sampai 7 derajat lah kurang lebih gitu. Oke, selain fisik tanah, poin yang perlu kita pertimbangkan berikutnya adalah lokasi dan akses. Jadi lokasinya itu akses jalan besar yang paling terkenalnya kan Jalan Aha Nasution ya. Jalan di Bandung Timur yang paling besar tuh Jalan Aha Nasution. Nah,
sayap Ahana Nasution itu ada jalan Cigending sama ada jalan Cijambe. Nah, jalan Dharma Putra itu menghubungkan jalan Cijambe dan Cigending gitu loh. Jadi kalau di sini ada Cijambe, ini Cigending. Nah, jalan Dharma Putra itu menghubungkan keduanya. Kurang lebih seperti itulah. Gitu. Nah, kita lokasinya ada di sini. Kurang lebih kalau jalan Cijambe sih 10 menitan ya dari jalan Ahana Nasutionnya. Nah, ini ada video terkait aksesnya gitu ya. Supaya lebih kebayang, kita play aja videonya. Ini saya sendiri sih yang ngejelasin. Oke, bismillah, sekarang saya akan ngejelasin akses menuju tanah yang dijual di Jalan Dharma Putra. Jadi kita start from Jalan Ahana Nasution, kemudian nanti kita belok ke Jalan Cijambe. Jadi saya buatin rekamannya supaya Anda bisa lebih kebayang terkait akses menuju ke tanah yang dijual tersebut. Jangan sampai, kan yang perlu dihindari, jangan sampai nanti ngelihat oh tanahnya bagus tapi ternyata aksesnya cukup sulit, misalkan jalannya cuma satu mobil. Sorry. Jadi saya juga ini biasanya baru ketahuan lingkungan atau akses menuju ke tanah tersebut seperti apa gitu. Dan ini biasanya baru ketahuan kalau survei ya. Jadi ini kita belok ke Jalan Cijambe, kita terus saja. Jadi biasanya baru ketahuan survei ya. Jadi saya juga pernah beberapa kali nyari tanah gitu kan, dari fotonya sih udah bagus gitu kan. Tapi pas kita survei ternyata kita kaget dengan jalan masuknya gitu loh. Oh ternyata ada belokan yang tajam banget dan dia cukupnya cuma satu mobil misalkan, dan nanjak banget gitu. Nah hal-hal seperti itu yang perlu dihindari ya, yang baru ketahuan pas survei, supaya kita nggak terlalu buang-buang waktu gitu. Jadi walaupun nanti Anda pastinya perlu survei dulu sebelum akhirnya memutuskan, paling nggak video ini bisa ngebantu Anda untuk lebih kebayang terkait jalan menuju ke lokasi. Jadi bisa dilihat di sini Jalan Cijambe ini jalan yang cukup ramai, penduduknya udah banyak. Udah banyak gitu ya, toko-tokonya juga banyak. Nanti di atas kita akan lihat Indomaret. Jadi kita lurus terus nih sampai ada pertigaan di sini nih. Kita coba langsung ke pertigaannya. Set. Nah, di sini ada pertigaan. Anda ambil jalan sebelah kiri. Nah, kita terus jalan sebelah kiri sini, naik terus. Nah, di sini kita jalan terus ke sini. Nah, itu ya. Bisa dilihat di sini jalannya cukup lebar. 2 mobil, sekalipun ada truk juga cukup lah gitu. Nah, ini daerah yang cukup ramai juga. Di sini ada beberapa Alfamart, ada Indomaret juga kalau nggak salah. Nah, ini lanjut kita ke atas terus. Nah, ini lanjut ke atas. Nah, kita ngikutin mobil hitam ini terus ke atas. Nah, ini terus ke atas sampai ini. Nah, kita masih terus ke atas ya. Jadi kalau dilihat dari Google Maps, dari Ahana Nasution bawah sampai ke atas itu, sampai ke lokasi tanahnya itu kira-kira kalau naik mobil sekitar 10 menit. Kita terus. Nah, ini sampai ada pertigaan ini, Jalan SD Sekemandung gitu ya. Nah, coba kita langsung lihat ke sini. Set. Nah, ini ada ruko sebelah kiri. Kemudian ini ada gapura. Nah, kita belok ke kanan. Kita belok ke Jalan SD Sekemandung. Memang di sini ada sekolah juga, gitu ya. Nah, ini kita naik sini. Nah, ini yang kuning ini yang sekolah yang saya maksud. Kita lurus terus ke atas, gitu. Nah, ini ada pertigaan lagi. Nah, sampai atas ini kita ada pertigaan.
ambil kiri. Nah, bisa dilihat di sini jalannya pun masih bagus ya. Nah, kita lurus ke sini. Nah, ini ada akses jalan ke komplek yang besar di atas. Komplek apa saya lupa namanya. Bintang Agung. Gitu ya. Nah, kita lurus ke sana. Nah, ini lokasi tanahnya. Gitu. Jadi ini kita udah sampai. Ini namanya Jalan Dharma Putra. Nah, ini ke bawah tanahnya. Memang kekurangannya dia ke bawah gitu. Yang di sininya apa ya? Bisa dibilang cukup miring lah ya. Tetapi di tanahnya sendiri, di depan tanahnya itu udah melandai lagi. Jadi ini kalau saya lihat sih ini fotonya masih yang lama karena sekarang itu di sini sudah dibangun juga rumahnya. Jadi ini di jalan ini tuh rencananya nanti akan ada pelebaran juga manjang ke sana gitu ya. Dimana di sini ada beberapa kafling yang udah kebangun aja udah ada 2. Dan di sini mobil juga bisa masuk, bisa dilihat di sini ada mobil yang parkir gitu ya. Ini foto lama sih. Jadi kalau yang sekarang ini udah kebangun nih, lagi dibangun. Gitu, lokasi tanahnya sebelah kanan berdempetan seperti itu. Nah, ini kalau lurus ke sana kita bisa turun lagi ke bawah, nanti ke jalan langsung ke pasar. Langsung ke Cigending, turun-turun di pasar Ujung Berung. Seperti itu. Oke, sekian video ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gitu ya. Ini penjelasan terkait aksesnya. Teman-teman bisa lihat. Berikutnya selain lokasi dan akses, faktor yang perlu kita pertimbangkan dan mungkin yang termasuk yang paling penting juga yaitu legalitas. Kenapa ini penting banget? Karena nggak sedikit orang yang kena tipu ya istilahnya gitu. Jadi beli tanah ternyata tanah sengketa lah atau ternyata bermasalah gitu kan. Ternyata dia cuman hak guna aja sehingga pada ada jangka waktu habisnya gitu kan. Nah, kalau yang ini sih alhamdulillah udah SHM. Ini saya udah ngurus juga, ini cukup lama nih prosesnya. Udah hampir 2 tahun tuh. Saya ini baru SHM akhirnya jadi gitu kan. Ini dua-duanya udah SHM atas nama saya sendiri. Teman-teman bisa lihat sih keasliannya gitu dari ini nih, dari nomornya. Jadi SHM tuh ada nomornya nih. Nah, ini sebelah kiri atas nih, 03551, satu lagi berapa nih? 03754. Teman-teman kalau misalkan mau beli tanah, terus pengen cek yang paling gampang sih sebenarnya bisa datang ke BPN ya. Cuman kalau yang paling gampang teman-teman bisa cek melalui aplikasi. Nah, ini ada namanya aplikasi Sentuh Tanahku, ini dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Teman-teman install aja di HP, terus bisa cek, masukin nomor sertifikat ini, gitu. Nanti di situ bisa kelihatan lokasi tanahnya di mana, gitu kan. Kalau sertifikat yang bodong atau yang palsu, masuk nomor ini pasti nggak akan muncul pas dimasukin ke aplikasinya, seperti itu. Oke, poin terakhir setelah legalitas yaitu harga ya. Jadi, nah ini alasan dulu pertama kali saya kenapa beli tanah ini juga karena harganya relatif murah lah gitu ya dibanding wilayah-wilayah lainnya gitu. Jadi cocok banget untuk entry level atau pertama kali invest gitu ya. Nggak perlu dana-dana besar lah untuk investasi di properti gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ini udah saya kasih beberapa perbandingan harga juga gitu. Jadi ini kalau kota Bandung tuh pusatnya di sini, area banyak perkembangannya tuh di wilayah Bandung Timur. Nah, ini daerah Arca Manik, Antapani, harga paling murah tuh paling di 3 jutaan ya, ini daerah Cisaranten. Ini harga kota Bandung tuh yang paling murah 3 juta paling di Cisaranten ini. Kalau sisanya tuh pasti di kota Bandungnya itu udah nggak ada sih yang semurah 3 juta. Itu pasti di atas itu. Ini juga daerah atas nih, daerah Awiligar gitu ya. Udah 3,5. Sebagian ada yang masuknya kabupaten, sebagian ada yang kota.
Tapi ini terakhir saya ngecek ada yang dijual di sana juga 3,5-an gitu ya, lebih malah gitu. Nah ini juga saya ada ngelihat ada proyek yang lagi dijual di situ, kafling juga, itu nawarinnya 2,45. Itu bisa teman-teman lihat jaraknya sebenarnya dari Ahana Sution. BTW Ahana Sution itu jalannya cukup panjang ya, dari Cahem sampai sampai Cibiru. Ini jaraknya sekitar berapa kilo nih, 4 kilometer. Itu mereka nawarin segini. Ini yang hijau ini lokasi tanahnya saya. Terus ini ada yang Cileunyi ini nawarinnya 1,9 juta. Padahal naiknya cukup jauh sih, 4 kilo juga ke atas tuh. Ini jauh banget kalau ke pusat kota, cuman mungkin harganya agak tinggi karena dia deket ke akses tol Cileunyi gitu. Oke, paling seperti itu video penjelasan terkait tanah kafling di Jalan Dharma Putra. Sekiranya berminat, silahkan hubungi saya segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.